P. Assalamualaikum. Nah, kita praktekin ya. Misalkan ini saya hapus. Ini deh, ini dihapus. Terus ini kan ada variabel A dan variabel B. Kita pakai operator penugasan plus sama dengan. Jadi gini. A plus sama dengan berapa coba? Hasilnya berapa? Salam. Hasilnya berapa? Oke. 10. Nilai itu 20, kemudian ditambah dengan 10 dari sini ya. Jadi ketika di echo A, hasilnya berapa? Harusnya 30 sih. Nah, gini ya. Jadi itu sama aja kayak gini. Kayak tadi A plus gitu. Jadi ini kan 20 nih. 20 tambah 10. Atau gini. Nilai A sama dengan nilai A itu 20 tambah 10. Oke, coba yang operator penugasan kurang sama dengan, misalkan A kurang sama dengan 5, harusnya berapa hasilnya? Berapa tuh? Coba ya. Berapa? Apa kali ya? Yang ini kita komen dulu. Benar 15 ya? Karena tadi kan ada angka yang di sini. Gitu ya. Itu saya ganti deh. Misalkan dia kalau karena variabel yang sama jadi ngitungnya ini double. Gitu ya. Terus ada lagi misalkan operator perkalian. Berarti kali sama dengan A berapa? 40 ya. Nah, itu jadi contohnya kayak gitu. Supaya memperpendek kode menjadi lebih clean code. Jadi kodenya itu nggak terlalu banyak kayak gini misalkan. A sama dengan A dikali 2 gitu. Nah, itu disederhanakan menjadi seperti ini. Disederhanakan menggunakan operator penugasan. Jadi kayak gini. Oke, itu tak kirim di grup. Operator penugasan. Kalau slash 2 kali tadi apa artinya? Slash 2 kali artinya apa? Ini nih, yang ini. Slash 2 kali nih. Nih. Ya, good, pintar. Jadi dia untuk menjelaskan sebuah kode ya. Jadi di komentar gitu. Nggak cuma hidup doang. Di komentar. Oke, lanjut ke operator increment atau decrement. Jadi kalau plus itu artinya apa? Plus increment. Kemudian kalau min apa? Decrement. Ketika plus itu artinya nambah sama dengan 1. Kalau misalnya plus sama dengan 2 berarti nambah 2. Contohin ya. Ini tak hapus ya. Misalkan echo
A plus plus. Hasilnya berapa? Bentar. Nih ya. Nih contohnya. Dia kalau plus plus itu nambahnya, kalau plus plus doang itu cuma nambah 1. Terus kalau misalkan A plus 2, hasilnya berapa nih? 20? Berapa? Karena ini udah ditambah 1, terus ditambah 2. Salah. Coba. Itu kalau di JavaScript bisa sih. Bentar. Kalau ini 22, harusnya tadi kalau plus I plus. Coba kalau gini ya. I plus sama dengan 2. Ya, pakai gini ya. Plus sama dengan 2. Berarti ini kan nilainya adalah outputnya berapa tadi? 20 tambah 1, 21. Nah, terus di sini ditambah lagi 21 ditambah berapa? Ya. Jadinya 23. Terus kalau misalnya ditambah lagi A plus plus, hasilnya berapa? Ya, 24. Terus di ini sekalian yang dikereman. Berapa nih? Hasilnya berapa? Berapa? 22. Karena 2 kali ya. Nah, itu contoh sederhananya seperti itu. Nanti ada yang cukup kompleks ketika menggunakan namanya perulangan. Increment order. Oke, lanjut ke operator relasi. Jadi ada perbandingan. Gak cuma di hidup itu harus dibandingkan, tapi pemrograman juga ada perbandingan. Ada perbandingan lebih besar, lebih kecil, sama dengan, atau tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan tuh pakai negasi. Negasi itu tanda seru itu ya. Tanda seru sama dengan itu artinya tidak sama dengan, artinya mencari nilai yang salah. Kemudian ada lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, contohnya seperti ini. Nanti outputnya itu tipe data dengan jenisnya boolean. Tipe data boolean itu cuma nampilin 2, 1 atau 0, benar atau salah. True or benar ya. True or false. Jadi ada benar dan salah. Outputnya cuma itu aja. Nah, contohnya kayak gini. Ya, ada variabel A dan variabel B. Variabel A itu nilainya 10 dan variabel B nilainya 5. Yang pertama. Ini salah nih. Yang pertama pakai tanda lebih besar. Ini apa? Ini gimana maksudnya nih kayak gini? Dia ngapain? Ya, dia kayak nanya gitu ya. Apakah 10 lebih besar daripada 5? Jawabannya harusnya nanti munculnya true. Kan? True artinya benar. Jawabannya benar gitu. Nah, terus tanya lagi nih. Pakai yang lebih kecil. Apakah
si A itu lebih kecil daripada si ya. Jawabannya adalah salah dong. Kan A-nya 10, B-nya harusnya gini coba. Nah, gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau ini yang sama dengan sama dengan salah karena apa? Ya, kalau ini diganti 10 gimana hasilnya? Nih ya, bener ya? Oke. Jadi Terus cobain yang tidak sama dengan. Berarti kalau tidak sama dengan gini bacanya. Variabel A itu tidak sama dengan variabel B. Hasilnya apa? Apa nih jawabannya? Apakah variabel A tidak sama dengan variabel B? ya tidak sama dengan Iya. salah. Apa? Tidak sama dengan. Jadi apakah si A itu nggak sama dengan si B? Ya benar. Apa jawabannya? Tadi ada tuh. Ya, tadi A-nya 10, B-nya 5. Jadi apa jawabannya? Ya, true ya. True. Ya. Kalau misalkan ini tak ganti 10 nanti jawabannya apa? False ya. Karena mereka sama-sama. Oke, berikutnya ada lebih besar atau sama dengan. Jadi gini, dia bisa kondisinya true ketika nilai A itu lebih besar dari si B. Tapi karena ada sama dengan, kalau yang di atas kan cuma lebih besar doang ya. Nah, ini ada sama dengan, artinya ketika nilai A dan nilai B sama, itu nanti munculnya apa? Munculnya true. Karena ada sama dengannya. Contoh ya. Kalau ini kan jawabannya udah jelas true ya. Ya kan? Karena 10 lebih besar dari si B. Kalau ini tak ganti dengan 10, hasilnya apa? Hasilnya apa? True dong. Kan tadi tak bilang pokoknya nilai A dan B itu sama gitu. Karena ada sama dengannya. Dan yang ini apa jawabannya? Kenapa? Kecil, yang tadi lebih besar. Lebih kecil atau sama dengan? Apa hasilnya? Bisa. A lebih kecil atau sama dengan si B? Kenapa jawabannya true di sini? Karena nilainya 10. Kalau diganti 5, ya benar jadi false. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Di copy dulu. Ini tadi namanya perbandingan. Beri waktu. HP-nya bisa nyambung sama HP kan? Ya benar. Pemrograman itu berkaitan dengan matematika. Kalau ini sih apa ya, gampang sih. Jadi operator logika itu ada and, or sama not. Kayak yang di database kemarin. Ada and, ada or. Jadi kalau and ketika nilai keduanya sama atau sama-sama true gitu. Nanti jawabannya adalah apa? Jawabannya apa kalau sama-sama benar? Pokoknya kalau ketika misal gini, A dan A itu tak contohin. Misal gini ya. Coba dulu. Eko, A dan pakai Fardam deh. Fardam.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya Bu. Katanya Elis mau dijemput ya. Ya meriang ya. Mana dia? Belum Itu yang jemput nih, udah datang. Berapa, Bu? Mbah, orang ngerti aku. Sini Mbak. Itu siapa namanya? Dilanjut. Kalau operator logika kita bisa praktekin pakai ini. Percabangan yang tadi. Oke, kita udah masuk ke percabangan. Ini mulai seru. Seru-seru pening. Perhatiin ya. Percabangan itu artinya saya mau gambar sebenarnya, cuma nggak ada penghapus jadi kita pakai online. Ada namanya diagram flowchart. Tahu flowchart kan? Harusnya kalian pernah belajar nih kelas 10 atau kelas 11 gitu. Nggak tahu. Sudah tak contohin. Flowchart. Create. Kelihatan nggak? Oh, tak cerahin dulu, tak cerahin. Like. Nah, flowchart itu gunanya untuk apa? Tahu nggak? Jadi kayak ada alur cara kerja gitu. Misal contoh buat kopi itu kan ada tahap-tahapan ya kan. Pertama ngapain? Kalau buat kopi gimana? Pertama ngapain? Apa? Ya siapin air, siapin kopi, siapin gula. Kalau mau pakai gula, siapin panci, ngerebus air dan segala macam. Habis itu kan ada tahap-tahapnya. Nah ini contohnya di gini deh. Kalau di flowchart tanda yang apa ini namanya? Layang-layang ya? Flowchart. Nah ini. Oh decision. Berjelamat. Arti bahasa Indonesia aja. Cari yang tapi nggak apa sih ini kalau misalkan kita nggak ada ini yang kayak gini. Ini aja sebagai pengenalan aja ya. Simbol-simbol flowchart itu ada kurang lebih ada 9 atau mungkin bisa lebih banyak. Cuma yang kepake nggak semuanya. Kalau yang tadi ini namanya decision, gunanya bentuk flowchart alir yang menunjukkan percabangan situasi-situasi dalam sebuah aliran proses. Jadi misalnya gini, buat nggak mau diedit. A sama dengan 10. Terus ditanya nih sama dia. Buat lagi deh. Gak cuma A. Kita buat yang B sama dengan 5 tadi ya. Ditanya nih sama si programnya. Wih, nggak mau diklik. Apakah A lebih besar dari sama dengan B? Kalau jawabannya no, berarti ini kita infoin apakah lebih besar daripada itu? Tidak. Terus kalau benar kita kasih ya dia lebih besar. Berarti nggak fase ini. Bisa, hasilnya bisa kayak gitu. Cuma kita bisa menampilkan sesuai dengan apa yang mau gitu. Kayak gitu ya contohnya. Nih, kita contohin ke pemrogramannya. Ini kan masih if doang nih. Kalau penjelasan di sini ada keyword if itu wajib ya, wajib karena harus ada. Kemudian kondisi ini yang tadi. Nih, apakah A lebih besar dari si B itu namanya kondisi. Kemudian ada buka kurung kurawal. Kurung kurawal ini nanti nampilin atau prosesnya di sini eksekusi. Contoh
Misalnya kita buat variabel A dengan sama dengan 10, variabel B 5. Jika itu bacanya jika ya. Jika jika A lebih besar dari B, gini ya. Terus kan tadi pakai kurung kurawal. Nih dia bilang jika A lebih besar daripada B, maka saya mau nampilin ya nilai A lebih besar dari si B. Kalau dijalanin gimana hasilnya? Nah lagi nih ya. Nih, nilai 10 lebih besar daripada si B. Nah itu cuma if doang. If itu ada if, ada if else, kemudian ada if else if. Ini ada 3 nih. Oke, langsung praktek aja. Di if else, jadi gini, perhatiin ya. Kalau kondisi if-nya benar, dia akan jalanin perintah yang di sini. Kemudian kalau salah, dia langsung ke yang else. Jadi kayak gini, yang tadi. Oh, jadi yang atasnya enggak ini. Ya, jadi langsung dilewatin. Nah, gini kan. Apakah A lebih besar daripada B? Kalau no, berarti dia langsung lompat ke sini. Jadi yang ini di skip. Dia nggak akan dilirik atau dilihat gitu kan. Dia langsung di skip by gitu. Langsung ke yang terakhir. Nah, kalau misalkan nilainya true atau benar, dia akan jalanin perintah yang dalam kondisi ini. Kalau ini udah nggak usah, karena dia hasil terakhir gitu. Kayak apakah salah, ya udah, kalau salah langsung ke sini. Ini cuma 2 kondisinya. Jadi agak kurang pas untuk sebuah kondisi yang kompleks. Contohin. Ini ya, misalnya gini. LC tambahin else. Kalau di sini kan nilai A lebih besar daripada nilai B, kan statusnya apa? Benar ya? Nah, kalau misalkan nanti kita buat salah, echo apa ya kata-katanya? Kondisi salah, kondisi tidak sesuai. Ini jawabannya apa nih? Masih yang di sini atau yang bawah? Kenapa? Yang atas apa yang bawah? Nilainya masih true ya. Nah, kalau ini diganti, misalkan ini ganti 25, berarti dia masuk ke yang, nah gitu ya. Ini itu kalau cuma pakai if dan else. Ada satu lagi namanya, oke, mantap. Oke, ini tak copy dulu. Terus ini if doang, if aja. Ini if else. Terus yang terakhir adalah if else if. Ini lebih mantap ini. Berarti ada tambahan gini dong. Kalau dilihat di slide, jadi ada kondisi 1 if. Ini kondisi yang primary ya, atau kondisi yang paling diperbandingkan. Kondisi 1. Kemudian ketika kita menggunakan else if, itu bisa ada kondisi yang kedua. Contohnya gini. Kita praktekin ya. Jika A lebih besar daripada B, maka dia nampilin kayak gini ya. Terus kita buat lagi nih kondisi. Misalkan kalian disuruh cek, kalau misalkan nilainya sama, itu harus nampilin sesuatu gitu. Berarti gimana? A. Terus gimana? Ya ini loh, dibuka lagi nih yang ini.
Nih yang ini operator relasi. Dia ngelakuin perbandingan. Nih. Kan tugasnya jika A sama dengan B, berarti pakai yang ini kan? Berarti ini sama dengan terus. Itu dollar B. Nah, kita kasih ini. Iya, Iya. si A Nanti nggak lihat. dan B. Kembali. Kebalik B-nya di A. Apa sih? Bener nggak? Ya benar. Itu nilainya sama. Itu loh. Nah, terus ada lagi misalnya kondisi terakhir. Ketika misal gini, kondisi yang terakhir ini kalau misalkan lebih kecil, kan ini kan cuma ada yang lebih besar nih. Apakah A lebih besar daripada B? Berarti nanti ke sini kan. Kemudian dicek lagi apakah A sama dengan si B. Nanti masuknya ke sini. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, apakah A lebih kecil daripada si B? Kan nggak ada di sini. Nggak ada kan? Nanti dia langsung masuknya ke LC, langsung terakhir. Gini. Tidak jelas namanya. Coba dijalanin ya. Yang ini di komen dulu biar nggak ngerunning. Udah siap belum? Kenapa? Iya karena nggak sesuai. Iya kan? Nih lihat. A lebih besar daripada si B. Sini salah. A-nya 10. Terus si B-nya 25. Salah kan? Terus kalau mereka nggak sama juga. Tuh. Berarti kalau nggak sama langsung ke terakhir gini kan. Jadi kayak dia tempat pembuangan terakhir itu. Kalau misalkan ini diganti ke 5 lagi, nanti masuknya kemana? Ini ya. Nah, terus kalau misalkan ini diganti 10, masuknya ke? Nah, gini tuh kan. Ya, si A 10 dan si B itu nilainya sama. Oke, kurang lebih seperti itu. Coba silakan dipahami dulu, nanti kalau nggak jelas tanya.